Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roihatul Jannah dari kelas KPIC, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menerangkan Public Relation dan Manajemen Krisis. Seiring berkembangnya organisasi atau perusahaan, dibutuhkan komunikasi yang strategis agar hubungan antara organisasi dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Public relation berperan sebagai jembatan komunikasi antara organisasi dan publik. Selain itu, public relation juga memiliki peran penting dalam menjaga reputasi organisasi, membangun citra yang positif di mata masyarakat, serta membantu organisasi ketika menghadapi situasi krisis. Selanjutnya adalah pengertian public relation. PR merupakan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara organisasi dengan publiknya. Dalam pelaksanaannya, PR melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi. Selanjutnya adalah tujuan dari PR. Tujuan pertama adalah membangun citra dan reputasi organisasi agar organisasi dipandang positif oleh masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu menjaga hubungan dengan stakeholder seperti pelanggan, masyarakat, media, maupun pihak lain yang berkaitan dengan organisasi. Ketiga, PR juga bertujuan untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada publik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Keempat, PR berperan dalam mengelola persepsi publik sehingga pandangan masyarakat terhadap organisasi tetap baik. Dan yang terakhir, PR juga mendukung keberhasilan organisasi melalui komunikasi yang baik dengan berbagai pihaknya adalah fungsi PR dalam suatu organisasi. Pertama, PR memiliki fungsi komunikasi internal dan eksternal, yaitu menjalin komunikasi baik di dalam organisasi maupun dengan masyarakat luar. Yang kedua, pengelolaan informasi organisasi. Yang ketiga, membangun hubungan dengan media. Yang keempat, manajemen isu dan opini publik. Dan yang kelima, mendukung kebijakan manajemen. Peran praktisi public relation, yang pertama komunikator organisasi, yang kedua fasilitator komunikasi dua arah, yang ketiga penasehat manajemen, yang keempat problem solver komunikasi, dan yang terakhir mediator antara organisasi dan publik. Selanjutnya adalah ruang lingkup PR. Pertama adalah media relation, yaitu kegiatan menjalin hubungan baik dengan media massa agar informasi dari organisasi dapat disampaikan kepada masyarakat secara luas. Kedua adalah community relation, yaitu membangun hubungan yang baik antara organisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Ketiga yaitu corporate communication, yang berkaitan dengan komunikasi resmi organisasi baik kepada publik internal maupun eksternal. Keempat adalah event dan publikasi, yaitu kegiatan menyelenggarakan acara serta menyebarkan informasi kepada publik untuk meningkatkan citra organisasi. Dan yang terakhir adalah crisis communication, yaitu komunikasi yang dilakukan organisasi ketika menghadapi situasi krisis. Berikutnya adalah konsep dasar manajemen krisis. Krisis merupakan suatu situasi yang dapat mengancam reputasi organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus mampu merespon krisis dengan cepat dan terencana. Dalam situasi krisis, komunikasi menjadi faktor yang sangat penting karena informasi yang tidak tepat dapat memperburuk keadaan. Krisis juga dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal organisasi, sehingga perlu adanya strategi komunikasi yang baik untuk mengatasinya. Selanjutnya adalah karakteristik krisis. Pertama, krisis biasanya terjadi secara tiba-tiba dan seringkali tidak terduga. Kedua, krisis dapat menimbulkan tekanan dari publik, terutama ketika masalah tersebut menjadi perhatian masyarakat. Ketiga, krisis juga berpotensi merusak citra organisasi apabila tidak ditangani dengan baik. Selain itu, krisis juga membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat dari pihak manajemen. Terakhir, krisis biasanya menarik perhatian media sehingga organisasi harus mampu memberikan informasi yang jelas kepada publik. Selanjutnya adalah peran public relation dalam menghadapi krisis. Pertama, PR bertugas mengelola komunikasi krisis sehingga informasi yang disampaikan kepada publik tetap terkontrol. Kedua, PR harus menyediakan informasi yang akurat agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Ketiga, PR juga berperan dalam mengurangi dampak kerusakan reputasi organisasi akibat krisis yang terjadi. Selain itu, PR harus menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi. Dan yang terakhir, PR juga mendukung manajemen dalam proses pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan strategi komunikasi saat krisis. Demikian penjelasan mengenai public relation dan manajemen krisis, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, hingga peran PR dalam menghadapi krisis. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa public relation memiliki peran penting dalam membangun hubungan dengan publik serta menjaga reputasi organisasi, terutama ketika menghadapi situasi krisis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.